Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aan Krisnawati dengan NPM 2478-2001. Pada video kali ini, saya akan mempraktikumkan konfigurasi determine the DR and DBR menggunakan Cisco Packet Tracer. Tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui proses pemilihan designated router atau DR dan backup designated router atau DBR pada jaringan OSPF. Selain itu, kita juga akan mengubah nilai OSPF priority untuk menentukan router mana yang akan menjadi DR maupun DBR. Nah, di sini untuk part pertama examine DR dan DBR changes role. Nah, di sini setelah file packet tracer di sini kita kebuka, ter, di sini terlihat lampu pada switch masih berwarna kuning atau amber. Hal ini terjadi karena proses spanning tree protokol masih berjalan. Nah, di sini kita eh, menunggu hingga lampu berubah hijau atau menggunakan tombol fast forward time agar proses lebih cepat. Nah, yang ini ya, teman-teman. Nah, di sini sudah berubah menjadi hijau. Lalu untuk langkah kedua yaitu melihat DLNB-DBR saat ini. Di sini kita masuk ke RA, lalu jalankan perintah show IP OSPF Netboard, terlalu juga jalankan juga di router RB dan router SC dengan perintah show IP OSPF Netboard. Nah, di sini kita router RA dulu. CLA. Hmm, show IP OSPF. Hmm, Nah, di sini lalu dijalankan juga di RB dan RC. Oke. Show IP OSPF. Lalu setelah itu kita jalankan di RC. Sama perintahnya. And show IP OSPF mini. Setelah itu di sini mengaktifkan debug. Nah, selanjutnya kita mengaktifkan fitur debugging menggunakan perintah debug IP OSPF ADJ. Tujuannya untuk melihat secara langsung proses proses pembentukan adjacency serta proses pemilikan DR dan DBR ketika terjadi perubahan pada jaringan. Nah, di sini kita jalankan pada RA dan RB. RA dem- IPOSPF ADG, lalu selanjutnya di RB.
IPOSPF. Hmm. Lalu selanjutnya di sini kita mematikan interface RC. Nah, kita mematikan interface Gigabyte 0/0 pada router RC menggunakan perintah shutdown karena RC sebelumnya merupakan designated router. Maka setelah beberapa detik OSPF akan melakukan pemulihan ulang. Di sini kita bukan enable konfig konfliktif lalu in g0/0 shit out. Nah, lalu setelah itu kita mengaktifkan kembali si RC-nya. Di sini kita mengaktifkan kembali interface router RC menggunakan perintah no shutdown. Walaupun si router RC kembali aktif, status DR dan DBR tidak berubah. Nah, hal ini disebabkan karena OSPF bersifat non-primitif sehingga router yang baru aktif tidak akan langsung mengambil alih posisi DR maupun DBR apabila router yang sedang menjabat masih aktif. Nah, di sini kita aktifkan lagi si RC-nya. In G 0/0 lalu no shakedown lalu terus show IP OSPF bo- Nah, di sini udah muncul. Lalu setelah disable the gigabyte nor di RB. Di sini kita matikan di router RB seperti tadi. Router RB kita matikan config konfliktif in G0/0 shutdown. Di sini kita tunggu sampai 13. Selanjutnya kita mematikan router. Setelah Nah, di sini jika sudah, kita coba nyalakan lagi. Shutdown. Lalu kita cek, eh, end. Dan di sini kita cek. Oh, show IP OSPF in eh, di sini kita matikan untuk debuggingnya di
router RA dan RB. RA itu bagian O, lalu di RB di bagian O. Nah, tahap pertama telah selesai sehingga di sini kita mematikan proses debugging menggunakan perintah debugging all. Lalu di sini kita memodifikasi OSPF priority and force election. Di step pertama OSPF priority di R pertama. Di sini kita di RA config di interface G0/0 IP OSPF priority 100. Lalu di RB juga config interface G0/0. Nah, di sini di eh, router RB sama perintahnya seperti di router RA tadi. IP SPF priority 100. Setelah itu di RC config in G0/0, lalu IP OSPF priority 100. Nah, pada bagian kedua kita akan menentukan router mana yang akan menjadi DR dengan mengubah nilai OSPF priority. Di sini kita coba di R1 dulu. Bentar, salah. Di sini untuk RA ternyata dia RA 200. Lalu untuk RB-nya dia 100. Untuk RC-nya dia berada di 1. Selanjutnya memaksa pemilihan ulang pada router. Di sini kita coba satu-satu untuk memaksa pemilihan ulang pada router. Clear IP OS
VM process. Yes. Lalu selanjutnya di sini Airbnb. Hmm, clear IP OSPF proses. Yes. Sama di RC juga. Ini clear IP OSPF proses. Nah, setelah priority diubah, di sini kita bisa melakukan reset proses OSPF menggunakan perintah clear OSPF proses pada seluruh router. Tujuannya di sini agar OSPF melakukan proses pemilihan DR dan DBR dari awal berdasarkan nilai priority yang benar. Lalu di sini kita memverifikasi pada semua router. Di sini kita bisa di sini kita verifikasi pada semua router. Terus kita bisa cek show IP OSPF board. Di sini juga show, show IP OSPF board. Show IP OSPF board. Nah, setelah proses OSPF selesai melakukan konvergensi, kita bisa mengecek kembali status tetangga OSPF. Dari hasil tersebut, di sini terlihat bahwa eh, router A berhasil menjadi desired router karena memiliki priority tertinggi yaitu 200. Di sini si RB di sini dia menjadi desired router karena memiliki priority tertinggi yaitu 200. Sedangkan untuk RA dia menjadi backup designer routers dengan priority 100. Lalu untuk RC-nya di sini dia menjadi dokter karena hanya memiliki prioritas sebesar 1. Nah, dari praktikum ini dapat diingat bahwa OSS VS memiliki desain router dan backup desain router pada jaringan multi akses. Router yang memiliki priority lebih tinggi akan lebih diprioritaskan dengan menjadi DR. Apabila DR gagal, maka DBR akan otomatis mengambil alih sebagai DR. Nah, SPF tidak melakukan pergantian DR maupun DBR secara otomatis ketika router lama kembali aktif, sehingga diperlukan riset proses OSPF apabila ingin melakukan pemulihan ulang berdasarkan priority yang terbaru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari praktik determine the DR dan DBR. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.